Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat setiap kita. Dibutuhkan konsentrasi lebih untuk Anda bisa menangkap ini, dan saya berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang akan mewahyukan akan hal ini kepada saudara. Saya dipinjami teman satu kaset yang mengajar tentang kehidupan Abraham. Saya pernah sampaikan kepada saudara akan Abraham dan kaitannya dengan altar-altar yang dia bangun. Dan saya diberkati sekali, dan ketika saya dengarkan itu, Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang lebih jauh lagi, dan ini yang saya mau bagikan buat saudara. Kalau kita mendengar kata Abraham, maka selalu konotasi kita mengkaitkan dengan nama itu dengan iman, saudara. Setiap kali kita mendengar kata Abraham, kita ingat akan iman daripada Abraham. Itu merupakan hal yang wajar karena Alkitab mengatakan dia disebut sebagai bapa segala orang yang percaya atau yang beriman. Nah, tetapi tidak banyak orang yang mengerti akan perjalanan daripada Abraham, dan sekaligus tidak bisa memahami dari mana sumber iman yang sedemikian besar yang dia miliki. Nah, pagi hari ini saya mau dorong saudara untuk memperhatikan dengan seksama, dan saya berdoa supaya ini menjadi realita dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya berani berkata, kalau Anda bisa tangkap ini dengan rohmu, dan itu akan menghasilkan suatu perubahan dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Ada 3 poin yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Anda dengar baik-baik, saudara perhatikan. Ini bukan hal yang gampang dicerna. Jadi saya minta saudara mencerna dengan baik apa yang saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, tidak banyak orang yang tahu sebelumnya, mengapa Abraham bisa begitu beriman. Dasar pertamanya sebetulnya, ketika Abraham masih di Ur Kasdim, pribadi yang menjumpai Abraham atau Allah yang menjumpai Abraham di sana ternyata adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Ada orang bertanya, bagaimana bisa Yesus menjumpai Abraham? Saya berkata dia Tuhan, saudara. Justru statementnya Yesus yang berkata, aku ada sebelum Abraham ada, yang membuat Yesus ini hampir dilempari batu. Nah, saya ingin buktikan, mengapa saya berani berkata bahwa yang menjumpai Abraham pertama-tama adalah Kristus sendiri. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ini diungkapkan oleh Stefanus dalam pembelaannya. Dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat Tuhan. Dia menghadapi sidang mahkamah agama, dan dia menceritakan akan kehidupan daripada Abraham. Roh Kudus yang mewahyukan lewat Stefanus ini, Abraham dijumpai oleh Kristus. Kisah Rasul pasal 7, mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia, bahasa Inggrisnya the God of glory, Allah yang mulia, the God of glory, Allah yang maha mulia, katanya, telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Lihat, yang menampakkan diri adalah Allah yang maha mulia. Dalam terjemahan lain dikatakan istilah the God of glory. Dalam seluruh perjanjian lama, saudara, istilah the God of glory atau King of glory hanya ada pada 2 bagian firman. Yang pertama dalam Mazmur 24. Anda bisa membuka bersama dengan saya Mazmur pasal 24. Saudara akan menjumpai istilah the God of glory. Mazmur 24
Lihat pada ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan, the King of Glory. 29, pasal 29. Lihat kembali, di sini juga digunakan akan istilah yang sama. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ada istilah the God of Glory, the God of Glory, Allah yang mulia. Nah, dua pasal ini sebetulnya merupakan messianic psalm atau mazmur tentang Mesias. Mazmur yang bicara tentang Yesus Kristus sendiri. Nah, karena ini merupakan messianic psalm, maka berbicara tentang Mesias, yaitu siapa? Yesus. Nah, istilah yang sama dipakai oleh Stefanus ketika dia mengatakan the God of Glory. Nah, waktu orang mendengar the God of Glory, semua ahli Taurat berkata, dan mereka tahu itu bicara soal Mazmur 24 dan Mazmur 29. Dan dua kitab Mazmur itu adalah Messianic Psalm atau Mazmur Messianik, Mazmur tentang Mesias. Dan semua kita tahu Mesias yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, Stefanus dengan inspirasi Roh Kudus mencoba untuk menjelaskan mengapa Yesus berani berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Karena dialah Mesias itu sendiri, the God of Glory, the King of Glory, yang menampakkan dirinya kepada Abraham ketika dia masih di Ur Kasdim di Mesopotamia. Nah, sekarang lihat Galatia 3 ayat yang ke-8. Saya ingin buktikan lagi bahwa Yesuslah sebetulnya yang menampakkan diri kepada Abraham. Galatia 3 ayat yang ke-8. Ini luar biasa. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Luar biasa. Injil itu apa? Good news, kabar baik. Tentang apa? Kedatangan Allah sebagai manusia, Allah yang adalah Mesias. Injil tidak pernah lepas dari kata Yesus. Setiap kali ada kata gospel atau Injil atau good news, selalu berkaitan langsung dengan orang yang namanya Yesus. Nah, bayangkan Abraham tinggal di tengah-tengah orang kafir, dan tiba-tiba the God of Glory, the King of Glory menampakkan diri kepadanya dan memberitakan akan dirinya sendiri sebagai Injil yang belum disampaikan kepada siapapun, tapi sudah langsung diberitakan kepada Abraham. Paulus berkata, Abraham orang yang pertama kali mendengar berita Injil, saudara. Luar biasa. Nah, perjumpaannya dengan Yesus itulah yang merupakan dasar daripada imannya. Kalau hari ini kita mau berkata, aku mau punya iman daripada Abraham, maka pengalaman di dalam roh kita untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi, itu merupakan pengalaman pribadi yang mutlak dalam kehidupan kita. Abraham didatangi oleh King of Glory atau the God of Glory, yaitu Yesus sendiri. Di dalam kemuliaannya, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Saudara, tetapi kemudian, lihat baik-baik. Dalam perjalanannya, sekalipun Yesus menyatakan dirinya kepada dia, yang membuat Abraham keluar dari Ur Kasdim itu bukan Abraham, tetapi bapaknya. Siapa? Terah. Anda ingat cerita itu? Terah yang berkata, ayo keluar, kita pergi ngikuti akan imannya Abraham. Abraham tidak bertindak langsung pergi sendiri, dia nunggu, dia masih nempel sama orang tuanya, lalu Terah yang ambil inisiatif. Dan Terah ini, kata Yosua, adalah orang yang menyembah berhala. Dan seluruh keluarga Abraham adalah penyembah berhala. Saudara,
Terah yang pergi, lalu karena Terah yang mimpin, mereka berhenti di satu kota yang bernama Haran. Nah, dengar baik-baik. Kota Ur-Kasdim pada masa Abraham adalah kota industri. Ada banyak industri yang mereka buat. Jangan berpikir tentang pabrik yang modern seperti yang kita punya hari ini. Industri mereka tentu industri karena pekerjaan tangan. Oke? Nah, kemudian ketika mereka pindah, Terah hanya berhenti sampai di Haran. Kenapa? Haran adalah kota perdagangan, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan, Terah ini pengusaha, memproduksi banyak hal. Pekerjaan tangannya hebat. Lalu dia pindah di kota Haran, perdagangannya luar biasa. Itu kota bisnis. Nah, akhirnya bakat naluri dagangnya muncul lagi. Wah, kalau aku bisa membuat barang, aku jual di sini, hebat sekali. Dan memang Terah berhenti untuk bisnis, saudara. Dan akibatnya apa? Mereka berhenti di Haran selama 15 tahun. Dan rencana Allah dalam hidup Abraham tertunda 15 tahun karena mereka berhenti di Haran. Dan kata Terah, nama Terah artinya delay atau ditunda atau tertunda. Tertunda 15 tahun. Dengar baik-baik. Saudara dan saya, karena kebebalan kita bisa membuat rencana Tuhan tertunda, terbengkelai dalam kehidupan kita. Allah tidak membuat kita seperti robot yang hanya mengikuti apa yang Dia perintahkan. Allah mau kita menyerah, kehendak kita diserahkan kepadanya. Kita bukan robot. Kalau kehendakmu bertentangan dengan kehendak Allah dan engkau mengerjakan sesuai kehendakmu sendiri, engkau bisa membuat rencana Allah delay. Abraham keluar dari Ur-Kasdim umur 60 dan dia keluar dari Haran umur 75 tahun. 15 tahun sia-sia tinggal di kota Haran, mengikuti bapaknya bisnis di sana dan cari duit di sana. Dan saya mau beritahu saudara, kalau itu merupakan arah hati kita sebagai manusia Kristen, hidup hanya untuk mengejar keuntungan, hidup hanya untuk mengejar uang, saudara akan membuat rencana Tuhan juga delay dalam hidupmu. Saya buktikan dalam beberapa bagian. Abraham delay 15 tahun, tertunda 15 tahun, berhenti di Haran. Kenapa? Karena bapaknya cari duit. Anda tahu Lot? 2 malaikat Tuhan mendatangi dia di Sodom. Lot diperintahkan cepat tinggalkan kota ini karena Allah akan menghanguskan, membinasakan kota Sodom dan Gomora. Tapi Alkitab berkata, Lot berlambat-lambat. Kenapa? Karena hartanya banyak di Sodom. Setiap orang yang hatinya terikat dengan uang, yang hatinya terikat dengan materi, akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tidak pernah mau tersinggung. Dan orang itu akan terus memegang akan hartanya. Dan orang seperti itu akan berlambat-lambat, akan delay dalam mengikuti akan Tuhan, akan tertunda maksud Tuhan dalam hidupnya. Contoh ketiga, orang muda yang kaya. Datang kepada Yesus, dia tersungkur, dia menyembah kepada Tuhan, dia berkata, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Dibacakan akan hukum Taurat dan dia berkata, semua sudah kukerjakan sejak masa mudaku. Dan Tuhan berkata, kurang satu, jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Alkitab berkata, pemuda itu menangis meninggalkan Yesus, sedih hatinya sebab hartanya banyak. Dan Tuhan yang berkata yang sama, engkau tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, Yesus atau Mamon. Artinya yang bisa menyaingi Yesus, tanda petik, dalam kehidupan manusia adalah apa? Mamon, uang. Berapa banyak keluarga dikorbankan oleh karena uang? Berapa banyak pekerjaan Tuhan hancur oleh karena uang? Berapa banyak rumah tangga berantakan oleh karena uang? Berapa banyak kehidupan kita kacau oleh karena uang? Yang dikejar bukan visi Allah, tapi uang dalam hidupnya. Ketika Terah memimpin Abraham, orang ini businessman, dia tidak pernah jumpa dengan Allahnya. Abrahamlah yang jumpa dengan Yesus. Tapi dia mengizinkan bapaknya memimpin hidupnya.
bapaknya sekalipun lebih tua tidak pernah jumpa dengan Tuhan. Yang dipikirkan adalah uang. Akibatnya mereka tertunda selama 15 tahun di kota Haran. Dan saya berani berkata, sebagian besar persoalan hidup orang Kristen hari ini karena terbelenggu, terikat dengan yang namanya uang. Dan saya mau beritahu saudara, kalau Anda baca kisah Abraham, ini banyak orang tidak memperhatikan. Saudara akan terjebak dengan cara berpikir begini. Ikut Tuhan supaya apa toh? Oh ya, supaya Tuhan disenangkan. Terus akhirnya kalau senangkan, kita diberkati. Nah akhirnya butuhnya kita diberkati. Dengar saudara. Saudara bisa dibawa setan hidup dalam ketidaktaatan, dan setan akan membuat Anda diberkati. Kok bisa? Abraham contohnya. Waktu di tanah Kanaan ada kelaparan. Abraham mengungsi kemana? Mana saudara? Mesir, oke? Mengungsi ke Mesir. Itu bukan dari Tuhan. Sampai di Mesir, dia ngomong sama istrinya, kamu ini cantik. Kalau kamu ngomong sebagai istriku, nanti aku dibunuh karena orang mau kawin sama kamu. Jadi ngomong aja, kamu ini saudaraku. Firaun seneng sama Sarai. Mau diambil jadi istri, Abraham diberi nggak? Oh diberi. Diberi domba, diberi lembu, diberi sapi, diberi pembantu, budak laki dan budak perempuan. Abraham datang ke Mesir dalam keadaan nggak punya apa-apa, keluar dari Mesir malah duitnya banyak. Di Mesir dapat duit banyak, dapat harta banyak, tapi ingat, dia juga bawa pulang Hagar, saudara. Dan kelak peristiwa Mesir itu menyusahkan dia dan keturunannya sampai dengan hari ini. Jadi kalau Anda lihat ada orang berontak di depan Tuhan diberkati, jangan berkata, lah itu diberkati buktinya. Dia benar dong, saudara akan sesat bersama dengan dia. Dan itu artinya arah hatimu uang, saudara. Kalau semua engkau nilai dengan harta, dengan kekayaan, itu berarti arah hatimu seperti Terah. Engkau akan mengalami delay. Dan puji Tuhan, 15 tahun Abraham bisa lewati, walaupun delay, tertunda. Tapi itu bagian dari harga yang harus dia bayar. Alkitab selalu berkata, kalau orang Kristen terjebak dengan cinta akan uang, dan yang dicari hanya uang, saudara akan membuat rencana Tuhan tertunda dalam hidupmu. Kita semua butuh uang, saudara. Tapi tidak Allah inginkan kita menjadi hamba daripada uang. Amen, saudaraku. Kita pakai uang, tapi jangan sampai uang memakai kehidupan kita. Berapa banyak orang yang harus kerja mati-matian hanya untuk mengejar kekayaan yang sebetulnya makin jauh dari kehidupan kita. Cari Tuhan dan semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Nah, kemudian pada fase berikutnya, poin yang kedua. Setelah Terah mati, pada pasal yang ke-12 dari kitab Kejadian, Anda boleh buka. Pada ayat yang pertama, Allah berjanji kembali. Tapi tidak dikatakan bahwa Allah menampakkan diri. Baru pada ayat yang ke-7, nah dengar baik-baik, Tuhan menampakkan diri. Dikatakan demikian. Pasal 12, ayat 7. Selama 15 tahun dibiarkan. Biarkan bapaknya kerja, cari duit, sampai akhirnya mati. Dan toh tidak dapat apa-apa. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kata keturunan dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata seed atau benih. Bukan seeds, tapi seed. Bukan jamak, tapi tunggal. Dia berkata, negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bukan keturunan-keturunanmu, bukan. Keturunanmu, satu orang. Abraham tidak punya anak, Allah berkata, nanti ada keturunanmu yang akan memiliki negeri ini. Siapa itu, saudara? Siapa? Lihat, Galatia pasal yang ketiga. Paulus menjelaskan apa arti dari janji Tuhan itu. Galatia 3, ayat 16. Galatia 3, 16. Adapun kepada Abraham,
diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Nah, dengar baik-baik. Saudara mungkin belum nangkep poin saya. Ketika Roh Kudus mengajarkan ini kepada saya berkata, oh pantesan kuat imannya. Dengar saudara. Ketika pertama kali di Ur-Kasdim, saya bisa minta bantuan Charlie sama Arif supaya jelas. Kalau Anda ngerti, saya senang saudara. Kalau pulang tambah bingung, susah saya. Nanti banyak pertanyaan seminggu ini jawab pertanyaan terus. Sini saudara. Siapa mau jadi Abraham, siapa mau jadi Yesus? Yesusnya di sini. Yesus. Memang Yesus tidak pakai kacamata. Abraham karena bapaknya dagang terus pakai kacamata, saudara. Ini Abraham. Di Ur-Kasdim, Yesus menjumpai dia. Yesus. Jadi kan kagum, saudara. Wah, Yesus datang. Allah yang mulia. The God of glory. The King of glory. Saya percaya di dalam kemuliaan Tuhan. Anggap aja mulia, lihat mulia. The King of glory. Dia berkata, wah ini Allah yang luar biasa. Biasanya nyembah patung gitu ya, disembah-sembah. Kok diajakin guyu enggak bisa, diajakin mantuk enggak bisa, selamat pagi ya dia menteleng begitu. Tahu-tahu ketemu dengan sesuatu fisik pribadi yang nyolok sekali, mulia sekali, dan berkata, aku ini Tuhanmu. Kaget, waduh ini benar saudara. Kalau patung-patung begitu ajakin mantuk, ajakin guyu, enggak bisa. Ini bicara, ngomong, the King of glory, the God of glory, luar biasa. Lalu kemudian ngomong, keluar dari Ur-Kasdim. Dia pergi, ya. 15 tahun delay, gara-gara cari duit, saudara. Cari duit tertunda 15 tahun. Makanya jangan cari duit terus, saudara. Cari Tuhan. Duit akan diberi, amen, saudaraku. Nah, jadi cari duit 15 tahun tertunda. Setelah itu, keluar dari Haran, Allah menjumpai dia. Tidak dikatakan siapa. Menurut saya adalah Bapak di surga. Karena tidak diungkapkan siapa itu. Bapak di surga datang dan berkata begini, negeri ini akan aku berikan kepada keturunanmu. Bayangin, dia lihat ini sudah istilahnya orang Jawa, temenggengen, tahu, kagum, terkagum-kagum. Loh kok mulianya kayak begini? Tapi Bapak berkata, Abraham, negeri ini aku berikan kepada keturunanmu. Loh, ini jadi anakku, keturunanku. Bayangin. Anda bisa ngerti gak? Ini yang jumpai ini sendiri pertama kali. Bapaknya ngomong akhirnya, ini jadi keturunanmu. Jadi anakku. Ya mau saudara. Ini punya saya. Makanya ketika Ishak diminta, diberi gak? Kasihkan. Lalu bakal aku punya ini. Gak mungkin, corona itu terserah dia. Teknisnya terserah dia. Nanti mati ya dibangkitkan lagi. Kenapa? Sejak pertama Allah berkata, kepada keturunanmu ini loh, negeri ini aku berikan kepadamu. Nah waktu itu dia berkata, loh aku ini punya keturunan sing nemoni aku pertama itu. Bapak bilang, ya. Itu loh saudara, basic iman. Ngerti saudara? Ngerti? Bingung? Siapa yang ngerti angkat tangan tuh? Tepuk tangan buat Charlie dan Arif saudara. Itu yang seperti itu. Nah sekarang lihat, Yesus berkata apa? Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56. Yohanes 8:56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Tahu lihat?
Yesus yang sama yang mendatangi Abraham, Bapak berkata, ini Yesus akan menjadi seedmu, keturunanmu. Dan makanya Abraham bersukacita. Oh, aku akan punya keturunan ilahi, dia berteriak. Bukan cuma anak dari daging, tapi ilahi. Satu kali dari keturunanku adalah Allah sendiri. Nah, makanya perhatikan dalam Ibrani pasal 11, Anda lihat. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10, perhatikan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota apa ini namanya? Inilah yang saya katakan kerajaan Allah sendiri. Jadi makanya gini saudara, waktu Abraham itu dapat janji, ini loh, keturunanmu, Yesus yang engkau jumpai itu akan memiliki negeri ini. Dan dia berpikir, kalau Allah itu dari keturunanku, yang dia bangun, kota yang dia bangun kelak adalah yang dasarnya, rancangannya, pekerjaannya ya Allah sendiri. Nah, lalu ketika dia berpisah dengan Lot, dia berani begini. Kamu pilih dah, kamu mau kemana Lot? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke utara, aku ke selatan. Pokoknya aku berseberangan, berbalikan dengan kamu. Silakan milih. Kok berani saudara? Dan Lot memang pilih tanah yang subur. Mestinya kalau kita milih pertama, dapat yang lebih baik. Dia berani berkata, Lot silakan pilih. Kenapa? Karena dia berkata apa sebetulnya? Yang di bumi ini tidak ada yang aku mau, yang aku sudah lihat, yang aku mau dapatkan dari Tuhan, tidak ada. Jadi kamu boleh pilih manapun terserah. Karena aku menantikan kota yang dasarnya, rencananya, pembangunannya oleh Allah sendiri. Orang yang pernah jumpa dengan Allahnya dan dia terima janji Tuhan dalam hidupnya secara pribadi, tidak akan terikat dengan harta lagi, saudara. Anda akan hidup dengan begitu rileks dan tenang. Yang engkau cari hanya Dia, kerajaannya dan kehendaknya. Dan tiba-tiba semuanya ditambahkan padamu. Saudara, orang seperti Abraham itu luar biasa. Di Surabaya pernah kejadian. Saya nggak tahu Ibu Linda Bernard sudah ceritakan belum. Tapi saya ketemu dengan suaminya sendiri. Saya khotbah di sana 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu tentang berkat Abraham. Nah, waktu itu seminar kaum wanita. Ini yang main keyboard ini ngajak istrinya. Sudah setengah baya, umurnya ya berapa itu? 40 lebih, 45 gitu kira-kira. Jadi kalau mau melahirkan kan sudah enggak mau toh saudara ya, 45 masa masih mau. Jadi dia ngajak istrinya. Nah, waktu itu saya berkata, siapa ingin berkat Abraham? Semua maju. Termasuk ini, istrinya ini, saudara, yang main keyboard ini. Umur 45 kira-kira. Waktu dia ngangkat tangannya gini, dan saya tumpangi tangan, ini si ibu ini merasa ada seperti bulatan putih 3 masuk ke tubuhnya. Masuk. Bulan berikutnya hamil, saudara. Bingung. Piye kok hamil? Tes ke dokter positif hamil. Waduh, lah berkat Abraham kok anak. Loh, makanya kalau Anda minta dengan Tuhan itu mikir dulu, saudara, jangan ngawur. Berkat terima. Abraham itu punya anak waktu usia tua. Dapat anak, saudara. Nah, ini kesaksiannya loh ya. Saya hanya ngikuti aja, nirukan aja. Stres, saudara. Umur 45, hamil lagi. Ke dokter, kelab, diperiksa positif. Waduh, sudah nggak datang bulan, sudah terlambat 2 bulan kalau nggak salah. Dan memang positif hamil.
Lalu kemudian datang ke hamba Tuhan, ke Ibu Linda. Gimana Bu? Saya terima berkat Abraham, sekarang hamil. Ya itu kan benar toh berkat Abraham. Ya tapi ya jangan yang ini aja, yang ini jangan gitu saudara. Nah, semua orang kan pengen ininya, ya toh saudara, yang lain-lain kan gak mau berkat Abraham. Udah, lalu kemudian, makanya kalau Anda berdoa itu terima dengan iman, didoakan apa itu terima dengan iman. Jangan jadi kebiasaan, itu sungguhan, diberkati, itu berkat turun. Saudara. Bingung suami istri ini, wah lah wis tuwek, punya anak nanti, umurnya 46, gendong bayi, ya lucu saudara. Stres toh, perempuan begitu. Dan malu saudara, malu kan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ada satu pasang suami istri yang kebetulan datang juga dan berkata, aku ini tidak punya anak, kawin sekian tahun pengen anak. Terus dengar ini kesaksian saudara ya, saya tidak nambah-nambah cerita sendiri. Didoakan, doanya gini, Tuhan kalau boleh biarkan engkau pindah kandungan ini ke ibu ini. Bisa nggak saudara? Ini kejadian sungguhan nih. Tuhan pindah anaknya ini kan tidak mau. Ini kami tidak mau tolak, kami tidak tolak. Biar lahir, pindah ke ibu ini. Habis didoakan, langsung itu perutnya mules yang ibu ini ke kamar mandi menstruasi. Dan itu keluar bukan daging saudara, darah seperti menstruasi biasa. Langsung hilang. Bulan berikutnya yang ibu yang satu ini hamil, saudara. Loh, berkat Abraham, saudara, ngerti? Makanya sama orang Kristen tuh harus serius dengan Tuhan. Jangan dianggap Kristen itu minggu datang gini rapat, enggak ada gunanya, ada kehidupan di dalam. Ini yang cerita suaminya sendiri tuh. Tanya sama Tina ya, di Surabaya waktu kita makan malam, ini yang laki yang main keyboard ini cerita, Pak saya alami gitu. Bagus, makanya kalau minta berkat Abraham tuh spesifik, saya berkata begitu. Nah, kalau kamu butuh ininya ya ngomong Tuhan, gitu dong. Nah, kamu gini ya dapat anak, saya bilang. Untung nggak 3, ya nggak 3, tapi itu bulatan seperti 3 Pak, masuk gitu di perut saya, kata istrinya. Terjadi tidak. Nah, Abraham ngalami, dia ketemu dengan Yesus dan Bapak berkata ini akan jadi keturunan. Dan dia berkata, wah bayangin kalau ini lahir, kota seperti apa akan dia bangun? Aku menantikan kota itu. Tidak urusan dengan harta lagi, saudara. Tapi nyatanya dia diberkati luar biasa. Saudara tahu, Yesus pernah mengeluh begini. Kamu ini kok mencari apa yang kamu pikir, yang kamu makan, yang kamu pakai, untuk tempat tidurmu, untuk rumahmu. Dia berkata, itu kan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Amen, saudaraku. Nah, mau miliki ini apa yang Abraham punya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana terima berkat Abraham, saudara? Nah, saya tidak akan berdoa supaya ibu-ibu punya anak semua di sini pada usia tua. Jangan khawatir, sekarang kalau saya berdoa akan makin spesifik minta sama Tuhan. Bagaimana kita bisa terima anugerah dan janji Allah buat Abraham? Siapa yang mau terima berkat Abraham? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang tidak mau, saya doakan tidak terima betul. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tahu maksudnya ya, dengan segala maksudnya. Ada yang begini. Ini pintar saudara. Tuhan, berkat Abraham tapi yang ini saja. Kalau yang ini jangan Tuhan, berkat Abraham. Tangannya begini. Pintar saudara. Nah sekarang lihat Galatia pasal 3. Tanpa diajari itu kalau begitu pintar semua saudara. Ayat 29. Galatia 3, 29. Kita akan akhiri dengan ayat ini. Galatia 3, 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan tunggal seed Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bukan seed, bukan keturunan-keturunan, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Syaratnya apa? Kalau kamu adalah miliknya Kristus. Banyak orang Kristen masih memiliki Kristus, tapi belum dimiliki Kristus. Yang punya diri kita siapa? Ya kita sendiri, saudara. Lah hidup karena PDW itu kan kita sendiri. Tapi kalau engkau dimiliki Kristus, engkau milik Kristus, engkau juga terhisap
di dalam Kristus, engkau ini adalah benihnya Abraham. Ada union satu. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Bisa ngerti saudara ya? Kita dimiliki total. Dan itu yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang dia katakan, aku berdoa supaya engkau mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Hidup kita total dimiliki oleh dia. Bukan sendiri, tapi dimiliki oleh dia. Jadi semuanya diserahkan ke dia. Yang dia perintahkan, ya Tuhan, aku berikan kepadamu. Nah, saudara, kalau itu kita alami, dia berkata, engkau juga keturunan dari Abraham. Dan engkau berhak terima janji itu. Sekarang saya tahu, saudara, mengapa banyak orang Kristen hidupnya tidak diberkati. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya tidak terima janji Abraham? Karena dia belum dimiliki oleh Kristus sepenuhnya. Dia masih memiliki Kristus dan bukan dan belum dimiliki oleh Kristus. Yesus di mana? Di dalam hatiku. Yesus di mana? Di sini, di hati. Ya, di kantong katanya Yesus di sini. Aku memiliki Yesus. Yesus milikku, Yesus milikku. Ya kan? Kalau punya barang ya, ini milikku, ini juga milikku. Satu untukku juga, katanya saudara. Semua aku memiliki Yesus. Kristus aku miliki. Tapi kita di mana? Ya di luarnya Yesus. Kalau Bapak lihat kita, lihat siapa? Ya lihat saya. Yesusnya di mana? Di dalam. Salah. Kalau engkau di dalam Kristus, engkau dimiliki Kristus. Kalau Bapak lihat saudara, dia lihat siapa? Kristus. Makanya anugerahnya turun dalam hidup kita. Wong yang dilihat Kristus. Kalau engkau dikantongi Yesus, engkau datang ke Bapak, Bapak lihat siapa? Yesus. Tapi kalau engkau ngantongi Yesus, engkau ketemu Bapak, lihat siapa? Lihat diri sendiri. Tuhan bilang, iki meneh, katanya saudara. Mesti permintaan gitu, mesti begitu. Stylenya style manusia, mau campur susah saudara, nggak bisa. Nah itu loh saudara. Hidup yang diberikan total kepada Tuhan. Tidak lagi semua jadi milik kita. Ngerti? Lalu cara kita korban, cara kita memberi, cara kita mempersembahkan, itu akan beda. Ketika engkau memberikan korban, tidak ngitung lagi. Wah Yesus dikei piro ya. Tidak lagi begitu saudara. Tapi semua ini milik Tuhan. Dia mau berkata berikan semua, ya berikan semua. Dipikir gak? Enggak, wong aku hanya miliknya Yesus. Semua milik dia. Dan dia akan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau Yesus itu milikmu, hanya itu tok saudara. Engkau tanggung jawab karena engkau memiliki dia. Tapi kalau engkau dimiliki dia, dia tanggung jawab dalam hidupmu. Nah milih mana saudara? Nah banyak orang hanya memiliki Yesus, tanggung jawab saudara, ngopeni Yesus dalam hidupmu. Tidak bisa. Tapi kalau engkau dimiliki dia, dia tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ayo mau milih mana? Wah nah itu nih enak yang kedua Pak, tapi kelakonannya susah. Nah itu jujur saudara, itulah kedagingan kita sebetulnya. Pergumulan setiap hari adalah bagaimana menyerahkan hidup kita ini untuk dimiliki oleh Yesus sepenuhnya. Kalau engkau milik Kristus, engkau juga seed daripada Abraham, benih dari Abraham. Dan engkau berhak mewarisi janji-janji Allah. Janji yang berkata, aku akan berkati engkau. Siapa memberkati engkau akan diberkati, siapa mengutuki engkau akan dikutuki. Banyak orang Kristen, aku dikutuki Pak. Lah saya ngutuki kok enggak dikutuki? Lah karena kamu belum miliknya Yesus. Ngerti saudara? Itu aja. Loh katanya ini janjinya Abraham ini limpah begini-begini. Lah kalau saya kok enggak bisa? Lah karena kamu masih memiliki Yesus, belum dimiliki oleh Kristus. Lah kalau Abraham berkatnya enggak diterima, mana bisa menerima berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub? Anda tangannya begini-begini yang dibiarkan Tuhan saudara. Kenapa? Karena engkau hanya memiliki Yesus dan tidak mau dimiliki oleh dia. Saya berdoa supaya ini merupakan
kerinduan hati kita yang paling dalam. Saya terus terang bersyukur dengan Tuhan. Sebagian besar di tengah-tengah kita ini orang-orang muda. Tapi cara Anda berkorban, memberi kepada Tuhan, saya bersyukur sekali. Dan saya mau katakan buat saudara, itu teruskan. Jangan sejak masa mudamu, jangan terikat dengan harta duniawi. Saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Sungguh. Saya masih ingat ketika saya masih kuliah semester pertama. Saya diajak pergi ke Ungaran oleh Bapak Adi Sutanto. Sampai di dekat Tugu Muda. Waktu pulang, katanya begini, Agung, kamu ngasih perpuluhan tidak? Tidak. Bangga, tidak. Loh, kok tidak tuh? Lah saya belum kerja. Ya tidak. Terus dia berkata, lah kamu tidak punya uang? Ya punya, sedikit. Saya bilang, sedikit itu berapa? 100 rupiah? Kadang-kadang, saya bilang. Emang saya kalau pergi-pergi jarang bawa duit, saudara. Sampai sekarang jadi kebiasaan yang kurang baik ya. Lalu dia berkata gini, kenapa kamu nggak memberi perpuluhan? Kan kamu dapat duit. Ya kan sedikit. Untuk apa? Perpuluhan kok 10 rupiah itu untuk apa? Buat saya nggak ada gunanya. Kan izin kok Pak Adi ngasih kok 10 rupiah gitu. Ditulis sama Tuhan di bukunya surga misalnya, aku memberi perpuluhan berapa? Captun 10 rupiah gitu. Susah loh. Wah ini kan malu masa ngasih 10 rupiah. Terus dia ngomong gini, yaitu 10 rupiah kan menurut kamu. Tahukah kamu uang 10 rupiah itu bisa berguna banyak? Loh, kok bisa? Loh bisa. Misalnya dia bilang gini, memang Pak Adi ini pinter berilustrasi saudara, jadi masuk di pikiran saya. Itu uang 10 rupiah kamu masukkan ke persembahan, perpuluhanmu. Lalu oleh yayasan, oleh gereja, dipakai untuk beli perangko. Perangko dalam kota, waktu itu 10 rupiah. Untuk ngirim majalah atau buletin. Nyampe kepada orang kaya. Misalnya, orang itu baca, bertobat. Ketika bertobat memberi 100 juta. Dari mana itu? Ya dari captunmu itu, 10 rupiahmu itu saudara. Dia berkata gitu. Dari 10 rupiahmu itu memberkati sampai 100 juta jiwa orang diselamatkan. Gara-gara kamu korban. Sejak itu saudara. Tidak pernah pray itu. Selalu saya bilang, oh Tuhan, walaupun tidak seberapa, Engkau toh terima persembahan. Ketika saya baca firman Tuhan, ada perempuan janda yang memberi 2 keping uang dan berkata, dia memberi lebih banyak dari orang kaya itu. Kenapa? Dia memberi dari kekurangannya, dia memberi dari seluruh nafkahnya. Saya bilang, amin Tuhan. Kalau begitu, hati yang berkorban. Sejak hari itu sampai hari ini saya menikmati, nggak terikat dengan harta. Saya bilang, minta ini, jual, kasih. Ini jual, kasih. Enak sekali. Kok bisa Pak? Dari muda belajar begitu. Jangan kayak Terah, saudaraku. Berhenti di Haran, wah, bisnis, make money first, delay 15 tahun, saudara. Tapi kalau Anda ngikuti Tuhan, nanti Yesus yang sama dijanjikan dalam hidupmu. Dan engkau akan satu dengan dia. Dan engkau jadi seed benih daripada Abraham. Amen, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Minta saudara, supaya punya hati yang jatuh cinta dengan Tuhan. Pakai sebagai doa kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu.